Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Di video kali ini gue akan bahas pertarungan berat melawan 6 naga kuno ditambah Sun, Katia, dan Su, yang masing-masing dari mereka mempunyai satu skill ruler dari seri 7 dosa besar dan 7 kebajikan surgawi. Intinya urat nge-solo party yang anjing banget. Karena kalian tetap minta dibahas, ya udahlah gue ceritain mengenai pertarungan mereka. Dan gue harap kalian sudah nonton video gue sebelumnya mengenai pembahasan Kyoya Sasajima atau urat, biar pembahasan ini lebih enak dipahami. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Waktu pertarungan mereka terjadi, perang besar sudah mencapai puncaknya. Jadi gue akan ceritakan sedikit mengenai gambaran kasar situasi peperangannya, dan nanti di video selanjutnya bakalan gue ceritakan dengan detail. Anggap saja saat itu sudah mencapai puncak perang besar part ketiga atau finalnya. Karena part ke-1 sudah berakhir dengan imbang antara kubu manusia melawan iblis, dan memang diatur seperti itu oleh Chidori dan Ariel. Cuma kubu manusia mengalami kerugian yang lebih besar seperti yang sudah ditunjukkan di anime. Lalu di perang kedua sudah dimenangkan oleh kubu Ariel dan Dustin atau agama firman Tuhan dengan kekalahan Potimas bersama desa Elf. Ya, di perang kedua itu Potimas sudah dimusnahkan oleh Ariel bahkan sampai ke akar-akarnya atau jiwanya. Jadi dia nggak akan bisa berinkarnasi lagi atau sama saja kembali ke dalam ketiadaan. Dan semua ras elf murni sudah dibantai semua sama Chidori, dan hanya disisakan Oka Sensei dan beberapa half elf atau elf campuran. Dan di perang besar ketiga inilah yang akan menentukan nasib dunia ke depannya akan seperti apa. Bahkan para dewa sudah mulai turun tangan langsung. Kalau di perang pertama dan kedua, Dewa Gulie atau Kuro masih belum ikut campur dan cuma memantau situasinya. Dan bisa dibilang kalau situasinya dikendalikan oleh Chidori. Karena Gulie belum tahu tujuan sebenarnya Chidori saat itu. Tapi di perang final Gulie sudah mengetahuinya, dan tujuan Chidori sangat bertentangan dengan tujuan Gulie. Jadi akhirnya mereka berdua bertarung di dimensi yang berbeda atau dunia yang mereka buat sendiri. Simpelnya gini guys. Tujuan Chidori dan Ariel kan menyelamatkan Dewi Sariel, dan syarat untuk menyelamatkannya adalah meruntuhkan sistem dunia yang selama ini ada. Karena Dewi Sariel lah yang menjadi inti dari sistem itu. Tapi jika tujuan Chidori berhasil, maka setengah makhluk dunia itu akan musnah untuk dikorbankan. Dan jelas Dewa Gulie tidak mungkin menyetujuinya, bahkan Sariel sendiri yang akan diselamatkan juga menentangnya. Tapi Chidori tidak peduli hal-hal seperti itu. Mau Sariel senang atau tidak, yang penting keinginan Chidori untuk menyelamatkannya dan membuat Ariel bahagia tercapai. Lalu tujuan Dewa Gulie dan Dewi Sariel adalah membuat sistem itu tetap berjalan apa adanya. Dan untuk melakukan itu Dewi Sariel harus dikorbankan, dan jika nanti Dewi Sariel sudah musnah, maka Gulie yang akan menggantikannya menjadi inti dari sistem. Dan lama-kelamaan Gulie juga akan kehabisan energinya dan lenyap, cuma dunia bisa dipulihkan. Tapi nggak harus mengorbankan setengah makhluk dunia itu, karena dua dewa siap menjadi korbannya. Jadi mau pihak manapun yang menang, dunia itu akan terselamatkan ke depannya. Cuma bedanya dua dewa yang akan dikorbankan atau setengah makhluk hidup yang akan dikorbankan. Dan itu harus terjadi karena energi dunia itu sudah mencapai batasnya. Oke, itu adalah gambaran kasar situasinya. So guys, nanti di video selanjutnya bakalan gue bahas dengan detail. Jadi kesimpulannya ada dua kubu, yaitu kubu Chidori dan Ariel yang berniat menyelamatkan Dewi Sariel dan meruntuhkan sistem. Lalu kubu Sariel yang tidak ingin diselamatkan dan lebih memilih mengorbankan dirinya untuk dunia itu. Dan jelas Dewa Gulie mendukung keputusan apapun yang diambil Sariel karena Gulie sangat mencintainya. Ya, dia adalah dewa yang bucin guys. Yang mendukung rencana Chidori dan Ariel adalah Sophia, Urat, dan beberapa bawahan mereka yang masih setia. Kalau reinkarnator adalah Oka Sensei bersama anak-anak yang sebelumnya dikurung di desa Elf, cuma yang nggak terlalu membantu juga mereka karena lemah. Oh iya, Faye juga bersama mereka kalau nggak salah. Lalu yang mendukung Dewi Sariel dan Gulie adalah hampir semua umat manusia dan bahkan para iblis bawahan Ariel, karena mereka jelas tidak mau dikorbankan. Dan juga semua naga bawahan Gulie yang menjadi kekuatan terbesar mereka. Lalu setengah reinkarnator juga ada di pihak Gulie, termasuk sang pahlawan es klan Zagan Analyte yang sangat agung. Anjing.
Dan tempat yang menjadi arena pertarungan terbesar itu berada di labirin Elo tempat Kumoko dilahirkan karena keberadaan sistem dunia terletak di bawah labirin itu. Dan Wrath juga bertarungnya di stratum tengah guys. Saat itu posisi Rory ada di dimensi yang berbeda dan sedang bertarung melawan Dewa Gulie karena pertarungan mereka sangatlah dahsyat. Sedangkan Ariel ada di stratum bawah untuk menjaga sistem sambil menghandle situasi peperangan. Dan memang kondisi Ariel saat itu sedang melemah karena baru saja mengerahkan semua kekuatannya untuk melenyapkan Potimas. Lalu Sophia ada di stratum atas dan sedang bertarung melawan naga air Iena yang menjadi naga kuno terkuat. Tapi sudah bisa dipastikan kalau Sophia lah yang akan menang. Dan di stratum tengah Wrath berhadapan dengan 6 naga kuno ditambah Sun, Katia, dan Su yang masing-masing mempunyai satu skill ruler. Bisa dibilang kalau party Sun itu sangat komplit loh guys. Yang bagian buff ada, bagian tanker ada, bagian support juga ada, bagian tumbal juga ada, dan bagian siap selalu Edo Tensei juga ada. Dan mereka semua di solo tuh sama Wrath. Apakah Sun cukup kuat untuk ada di pertarungan itu? Enggak guys, sebenarnya dia sangat lemah dan mungkin kena satu pukulan Wrath aja udah mati. Tapi kunci kemenangannya ada di Sun karena dia selalu bisa menghidupkan para naga yang mati di pertarungan itu. Karena sebenarnya 6 naga kuno bukan tandingan Wrath kalau Wrath sudah mengaktifkan skill rollernya. Walaupun sebenarnya satu naga kuno aja udah nggak ada obat kekuatannya. Tapi memang Wrath kalau sudah mengaktifkan skillnya maka semua statnya akan mencapai level maksimum dalam sistem. Bahkan melebihi stat Ariel. Cuma Wrath akan kehilangan kepribadiannya kalau terlalu lama menggunakannya dan akan terus bertarung sampai mati menggunakan instingnya. Dan memang membiarkan Wrath nge-solo mereka adalah cara yang paling tepat karena jika Wrath sudah ngamuk entah itu lawan atau kawan akan diserang olehnya. Atau lebih tepatnya lagi kalau sama Sophia sih, kalau Sophia akan bisa menyegel skill Wrath kalau sudah kebablasan. Cuma Sophianya akan lagi bertarung melawan naga kuno terkuat Iena. Tapi dari awal Wrath emang sudah berniat untuk mati karena tidak mungkin bisa mengalahkan 6 naga kuno tanpa mengaktifkan skillnya. Cuma ada satu hal yang menarik di sini guys. Saat Wrath akan mengaktifkan skillnya, dia sempat berkata seperti ini pada Sophia. Sophia, kalau sudah saatnya kau tahu apa yang harus dilakukan. Dan belum dijelaskan apa maksudnya itu. Ada dua kemungkinan di sini menurut gue. Kemungkinan pertama adalah Wrath sudah mengira kalau dirinya akan lenyap dan saat itulah skill Wrath akan terlepas dari jiwanya dan mungkin Wrath berharap kalau Sophia lah yang akan mendapatkan skill itu. Cuma itu cukup sulit sih karena biasanya hanya si Rory yang bisa meretas sistem dan mengambil skill penguasa. Karena skill penguasa itu adalah kunci untuk meruntuhkan sistem guys. Dan kemungkinan kedua Wrath mempercayakan dirinya pada Sophia. Karena jika Wrath sudah tidak terkontrol hanya Sophia yang bisa menyegel skill Wrath dan menonaktifkannya. Tapi kalau seperti itu berarti Wrath yakin dirinya akan menang dong, entahlah. Mungkin ada yang punya teori lain mengenai kata-kata itu, tulis saja di kolom komentar guys. 6 naga kuno yang bertarung melawan Wrath adalah naga api Gwyn, naga angin Hyuvan, naga Ais Nia, naga petir Goka, naga cahaya Byaku, dan naga gelap Reis. Kalau diurutkan berdasarkan kekuatannya menjadi seperti ini. Gwyn, Hyuvan, dan Goka mereka bertiga yang baku hantam secara langsung dengan Wrath. Lalu Nia memanfaatkan kekuatan esnya untuk memperlambat gerakan Wrath sambil terus menyerangnya dari jarak jauh. Lalu Byaku menggunakan kekuatan cahayanya untuk ngebuff kekuatan mereka semua sekaligus melindungi Su yang menggunakan pedang pahlawan untuk menyerang Wrath di saat lengah. Sedangkan Reis melindungi Sun agar bisa terus menghidupkan mereka semua dibantu oleh Katia yang juga menerapkan penghalang absolutnya dari seri 7 kebajikan yaitu penguasa kesucian. Karena jika Katia tidak menggunakan penghalangnya, Sun akan terbunuh akibat efek pertarungan dahsyat itu. Sedangkan tugas Sun adalah menghidupkan kembali mereka menggunakan skill Mercy-nya, tapi dialah kunci kemenangan pertarungan itu. Karena jika Sun tidak punya skill Mercy, maka Wrath sudah menghabisi mereka semua dari awal. Soalnya sudah hampir semua naga kuno yang ada di tempat itu sudah lebih dari 5 kali terbunuh oleh Wrath, bahkan mungkin lebih dari puluhan kali. Cuma ya selalu dihidupkan kembali oleh Sun. Pertarungan berlanjut seperti itu cukup lama sampai akhirnya Wrath mencapai batasnya dan akhirnya dia pun lenyap menjadi debu. Bahkan Wrath sampai mengorbankan jiwanya untuk dunia itu dan menyerahkan sisanya pada Rory, Ariel, dan Sophia.
Tapi dia udah keren banget guys, dan sampai mati pun dia tetap mendukung Shirori. Tapi apakah Berat bisa dihidupkan kembali nantinya? Sayangnya enggak guys. Soalnya jiwa Berat udah benar-benar lenyap dan sama saja kembali ke dalam ketiadaan. Cuma nggak tahu nanti di light novelnya, karena sejauh ini detail alur Berat cukup berbeda di light novelnya. Tapi secara garis besar intinya tetap sama sih. Ya nggak tahulah, nanti terserah Okinaba Sensei. Lalu bagaimana reaksi Shirori, Ariel, dan Sophia belum ditunjukkan sejauh ini. Tapi kayaknya mereka sudah menyadari kalau Berat sudah mati. Cuma ya mereka bertiga juga sedang dalam posisi yang cukup sulit. Dan atas pengorbanan Berat, kekuatan di kubu Gulia jadi sangat berkurang untuk sementara karena 5 naga kuno dan Sun CS terpaksa harus mundur dan juga mengalami luka yang serius. Sedangkan satu naga kuno yaitu Goka sudah jarang tertolong lagi dan mati. Lalu ada satu fakta lagi yang cukup menarik tapi juga lumayan menjengkelkan, dan ini murni kesalahan Shirori sih. Setelah party Sun mundur dan kembali ke wilayah manusia, di situ Res mengamati kalau jiwa Sun telah terkikis, tapi Res menyadari kalau ada bekas perlindungan jiwa di diri Sun. Jadi sebenarnya saat Sun menggunakan skill Mercy-nya itu tidak gratis, dan harga yang harus dibayar adalah mengikis sedikit jiwanya. Setiap kali Sun menghidupkan kembali orang mati, maka jiwa Sun juga akan terkikis, dan jika digunakan terus-menerus maka Sun akan lenyap. Dan lebih menakutkan dari kematian, karena jika jiwanya lenyap maka tidak bisa lagi bereinkarnasi. Cuma di pertarungan tadi kan Sun sudah banyak sekali menggunakannya dan harusnya dia sudah lenyap. Disitulah akhirnya Res menyadari kalau awalnya Sun mempunyai perlindungan jiwa, dan karena itulah Sun masih bisa bertahan. Tapi saat ini perlindungan itu sudah lenyap dan bahkan jiwa Sun juga terkikis. Lalu siapa yang menempatkan perlindungan jiwa pada Sun? Jawabannya adalah Shirori atau Kumoko. Dan bukan cuma Sun yang diberikan perlindungan jiwa, tapi semua reinkarnator sebenarnya. Awalnya tujuan Shirori melakukan itu agar nantinya saat sistem runtuh semua reinkarnator tidak mati. Tapi Shirori pastinya tidak menduga kalau hal itu malah menjadi bumerang baginya. Dan itu gue yakin di luar perhitungannya, karena biasanya Shirori melakukan semua sesuatunya dengan perhitungan yang sangat matang. Cuma di perang final, Di udah mulai ikut campur, dan jika Di udah ikut campur, maka semua perhitungan Shirori jadi tidak berjalan mulus. Dan itu hal yang biasa sih kalau sudah ngomongin tentang Di. Dan memang awalnya Shirori terlalu baik karena menempatkan perlindungan jiwa pada semua reinkarnator. Padahal biasanya dia tidak peduli dan tidak punya belas kasihan. Jadi jika Shirori tidak menempatkan perlindungan jiwa pada semua reinkarnator, maka kemungkinan besar Sun sudah pasti mati dan bisa dipastikan kalau Berat akan menang. Tapi situasinya saat itu juga sudah di luar dugaan Shirori karena Di udah ikut campur, jadi ya cukup rumit sih. Ibaratnya kalau semuanya berjalan mulus nggak akan menarik bagi Di dan dia kurang terhibur. Kalau udah ngomongin Di, pokoknya akan ada sesuatu yang gila dan tidak terduga guys. Tapi hal baiknya adalah jika nanti Shirori berhasil meruntuhkan sistem, maka kemungkinan besar Sun akan lenyap karena sudah tidak memiliki perlindungan jiwa. Sangat besar kemungkinannya malah. Kita tunggu aja di chapter selanjutnya apakah Shirori akan menang melawan Gulie atau malah kalah karena salah satu dari mereka saja bisa membalikan keadaan. Kalau untuk Sophia sih sangat besar kemungkinannya dia akan mengalahkan naga air Yena. Sedangkan Ariel bersama kerabat Tarateknya juga masih mendominasi peperangan. Dan sayangnya Ariel masih di kondisi lemahnya, karena jika saja Ariel di kondisi primanya maka pertarungan itu jelas akan terasa mudah. Karena kekuatan semua umat manusia dan iblis nggak akan berarti apa-apa bagi Ariel di kondisi primanya. Dan itulah akhir perjuangan Berat yang sangat epik karena dikeroyok 6 naga kuno ditambah 3 pemilik skill ruler. Kita tunggu aja di light novelnya nanti akan seperti apa nasib Berat. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf dan kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.